dalam episode kali ini. Kita terpaksa menghentikan perjalanan karena kabut terlalu tebal. Jadi atau sing angkat ieu naon pamangkona ieu tapi soalna upami teh izin juga sing abot di pangkona. Kalau kalian memang ada di sini, beri satu tanda. Goyang-goyang tuh. Pohon ini kan. Anu lu nggak ngomong? Anu lu ngomong nggak? Assalamualaikum. Itu ya ya? Sumpah. Aman nggak sih? Oh, jembatan itu ada kayak semacam macan. Terus ada macan, ada dua, sama di tengah-tengahnya itu ada sosok seorang perempuan. Tuh jangan jauh no. Tahun 2012 akhir itu saya pulang dari Garut jam 11 malam. Maka di pas lewat Kapolsek Cimurit, di situ saya dicekal sama nenek-nenek. Berpapasan dengan motor saya. Spontan ketika nenek-nenek itu nyebrang, saya berhenti gitu. Tapi polisinya nyebrang terus aja, dia nggak nengok saya. Dia nyebrang terus, tapi hilang. Gunung Gelap. Begitu masyarakat Garut Selatan menyebut lokasi yang berada di wilayah Cihurip, berjarak 90 km dari pusat kota Garut. Gunung Gelap berada di antara Kecamatan Cikajang dan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jalur Gunung Gelap berkelok-kelok dengan waktu tempuh 1 hingga 2 jam dari Cikajang menuju Cisompet. Di ruas jalan berkelok inilah beredar cerita tentang sosok nenek-nenek misterius yang kerap muncul dan menghilang di kegelapan malam. Siapakah sebenarnya nenek Gunung Gelap yang suka mengganggu pengendara di malam gelap? Apakah benar dia adalah makhluk gaib? Sosok nenek-nenek menghantui Gunung Gelap antara Cikajang, Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tentu saja penampakannya bikin pengendara kaget dan ngeri. Macam-macam cerita saksi yang pernah melihatnya. Nenek Gunung Gelap digambarkan berpakaian compang-camping dengan rambut kusut memutih. Sementara saksi lain mengaku si nenek selalu menyembunyikan wajahnya, tak ingin dilihat. Cerita lain yang lebih seram kami dapat dari Tony, warga Ujung Berung Bandung yang melihat penampakan nenek Gunung Gelap sambil menenteng kepalanya sendiri. Keluar dari Cihurip, arah ke Gunung Gelap. Nah, dari Gunung Gelap tuh aku tuh ngerasa berat gitu badan tuh, sama mata tuh benar-benar ngantuk. Aku nanya, wah, ini kenapa kok tiba-tiba jadi ngantuk kayak gini gitu kan? Coba Pak, tiba-tiba kok bisa jadi ngantuk kayak gini? Katanya. Ya udahlah katanya, terusin aja katanya. Terusin katanya. Lili cari tempat yang enak lah katanya tuh buat istirahat gua. Nah dia si Lili ngomong, udah Ton, kalau misalkan kalau bisa jangan istirahat di sini katanya gitu kan. Udah lu jangan istirahat di sini kalau bisa. Gue lanjutin terus, cuman udah benar-benar nggak tahan. Beberapa tikungan kita. Nah pas begitu ada ketemu tuh ada warung-warung rumah makan kecil. Nah Li udah di sini aja. Wah Ton kalau bisa jangan ini. Udah gue nggak tahan, gue pengen istirahat sini. Itu gue istirahat situ tak. Nah gitu tiduran dah. Si jok mobil tuh di ini disandarin ke belakang. Beberapa saat lagi ada yang ngetuk di pintu ini nih, ada yang ngetuk, tek tek
tek tek. Nah, gua lihat, buset, ngeri amat tuh. Nah, itu Pak, kepala nenek-nenek pakai kebaya sampai kayak gini. Nah, di situ gua langsung starter mobil, gas langsung kabur. Warga sekitar Gunung Gelap sudah maklum tentang cerita penampakan nenek-nenek menakutkan. Cerita itu menyebar luas dari mulut ke mulut. Namun hanya segelintir orang yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Tanya sana sini, tim angker banget mendapat satu nama. Dia adalah Abah Ahmad yang sehari-hari berdagang di Gunung Gelap. Sekali waktu, Abah Ahmad pernah bertemu dengan nenek-nenek Gunung Gelap. Ayah sepuh di sisi jalan, dinya nganggo asup kereng, nya ditaros didinya, anjeunna luas kalius. Nah sore abdi ditaros bade ka mana ibu teh, bade ka Gunung Gelap, nya diantosan sumping mobil, bu tuh mobil urang pegat tong teu bari ngalius. Kapan aku batur mah janten sanes jalmi mangrupikeun macan cenah dinya galuyurna teh. Nya cek abdi cing meureun barang gaib eta anjing nyarios tadi. Berbekal pengakuan saksi, tim berembuk bagaimana mengungkap dan menangkap penampakan nenek Gunung Gelap. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan ada beberapa fenomena yang akan kita telusuri. Di Cisompet ada nenek Gunung Gelap dan genderuwo. Setiap kamera yang ada di mobil harus merekam apa yang ada di samping kiri dan kanannya, sekitarnya. Karena kemungkinan berdasarkan cerita yang kita dapatkan dari Hadiansa dan Tony, penampakan itu muncul pada saat malam hari. Bahkan Tony pernah bilang kalau mungkin aja nenek itu muncul akibat dia tidak mengklakson di tikungan. Setelah semua peralatan siap, kami pun berangkat ke Gunung Gelap. Tak berapa lama memasuki Gunung Gelap, perjalanan kami terpaksa terhenti. Kita terpaksa menghentikan perjalanan karena kabut terlalu tebal. Jarak pandang cuma sekitar 3 meter. Terlalu bahaya untuk melanjutkan. Bang Nino nggak ngomong? Nggak ngomong? Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Pas saat lagi ada yang ngetuk di pintu tuh. Di pintu ini nih. Ada yang ngetuk. Tek 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 tek. Nah, gua lihat, buset, ngeri amat tuh. Nah, itu Pak, kepala nenek-nenek pakai kebaya sampai kayak gini. Nah, di situ gua langsung starter mobil, gas langsung kabur. Pas tahun 2012 akhir itu saya pulang dari Garut jam 11 malam. Maka di pas lewat Kapolsek Cihurip, di situ saya dicegah sama nenek-nenek. Gunung Gelap yang terletak di wilayah Cihurip merupakan gunung yang dianggap keramat oleh warga sekitar. Hutan di Gunung Gelap sering disebut sebagai hutan Sancang II. Hutan Sancang itu disebut hutan tutupan, hutan yang dilindungi karena di dalamnya itu memang penuh dengan yang perlu dipelihara. Akibatnya dengan pemikiran-pemikiran kita yang sudah berubah, kata pamali sudah dirempak, orang banyak masuk ke sana, hutannya rusak. Sesuai dengan namanya, Gunung Gelap memang terlihat cukup gelap karena seringkali tertutup kabut tebal. Tapi menurut Abah Ahmad, penamaan Gunung Gelap sebenarnya bukan karena keadaan hutannya yang begitu gelap. Namanya Gunung Gelap, waktu jajahan penimunan barang mencuri, kayak gitu ta. Belanda nyuri
barang masyarakat gitu, disimpan dari Gunung Gelap, keluarkan besoknya gitu, udah ditimbun di Gunung Gelap dah, keluarkan besok Garut atau Bandung atau Jakarta pakai roda. Letaknya yang terpencil dan dahulu jarang dilewati orang, membuat Gunung Gelap pernah dijadikan tempat pembuangan korban penembakan misterius di tahun 80-an. Masyarakat setempat dulu sering menemukan mayat di sepanjang jalan Gunung Gelap. Di dalam hutan Gunung Gelap terdapat 3 makam yang dikeramatkan. Salah satunya adalah makam seorang perempuan yang menurut warga setempat bernama Sahreni. Tak jelas asal-usul siapa Sahreni, namun kenyataannya makamnya sering kali dikunjungi peziarah. Ada warga yang percaya Sahrenilah sosok nenek misterius yang gentayangan di jalan Gunung Gelap. Setelah tadi perizinan dengan cara mengangkat batu tadi belum jelas kalau kita dikasih izin atau tidak. Tapi saya pikir bagaimana jika kita tetap meneruskan dan kita mencoba mencari interaksi dengan makhluk-makhluk halus, terutama nenek gelap itu di sini dulu. Oke, yang lain setuju? Lanjut. Setuju. Setuju di sini aja. Oke. Ya, kita berputar bikin lingkaran di sini. Kita coba berkumpul di sini dulu beberapa saat sambil menangkap satu interaksi dari gaib yang ada di sini. Kalau kalian memang ada di sini, beri satu tanda. Kami cuma ingin berinteraksi dengan kalian. Kalian bisa bikin suara atau menggerakkan sesuatu di sekitar sini. Kalau memang iya, berikan tanda. Saya hitung 1 sampai 3. Oke, kita coba stay dulu di sini beberapa saat lagi. Kalau memang nggak ada interaksi, kita coba bergerak. Goyang-goyang tuh. Nih, tuh. Pohon ini kan. Lihat gak? Yang lainnya pada diem tuh. Itu jelas banget. Makin kencang tuh. Rulin sama Meli, kalian coba ke arah sana. Biar saya sama Fatma coba tangkap audio. Siapa tahu ada yang bisa terdengar. Oke, hati-hati. Sini ada. Kan Nuno. Kita di sini aja ya. Soalnya di depan sana kita ada seorang perempuan di sana. Di depan sana. Itu dia niat jahat. Niat jahat gimana?
takut. Dia itu salah satu penghuni sini ya. Takutnya kita makin terus kita jadi kayak semacam bingung gitu, terus jadi kita tersesat gitu. Lebih baik kita di sini aja. Jadi cukup sampai di sini aja nih, kita nggak bisa. Iya, soalnya di sana makin banyak juga, bukan cuma dia doang si perempuan itu. Kamu ada lagi nggak mau? Suara tongkat? Iya. Coba tadi dengar lagi. Dengar. Gitu. Iya. Tuh. Nono. Benar nggak? Benar. Apa? Jelas. Itu suara. Enggak. Anu nggak ngomong? Anu ngomong nggak? Assalamualaikum. Gitu ya? Sumpah dengar. Aku dengar. Jelas banget kan? Assalamualaikum. Gitu. Besar suaranya. Jelas. Coba sini. Bang Nuno nggak ngomong? Nggak ngomong. Assalamualaikum. Waalaikum gitu. Gue ngedengar suara antara assalamualaikum sama ngedahem sebenarnya. Jelasnya sih kumnya. Bang Ben masuk. Nah, itu emang jelas banget. Pokoknya di belakang Bang Erlang dan di depannya. Iya. Iya. Di antara Bang Nunu sama di belakang. Tadi barusan di sini sempat ngedengar suara kayak laki-laki itu, entah dia ngomong assalamualaikum atau kayak gitu. Tapi itu bukan cuman Meli ataupun Rurin doang, ternyata Bang Erlang juga sama gitu ngedengar, dan itu suara tuh jelas banget di antara setelah kita bertiga. Karena posisinya Bang Nunu dia rada jauh gitu. Tadi sebelumnya aku juga bilang tolong tunjukkan suara maupun gerakan, dan nggak lama dari itu pertama suara ketukan tongkat 1 kali di arah sebelah sana, dan yang kedua ada suara gitu. Ya. Itu entah assalamualaikum entah. Waktu itu kamera Ngerol. Ya ngerol. Di kamera gue kan. Erlang sendiri denger juga. Jelas banget kan. Walaupun gue pakai earpiece, tapi itu jelas banget. Aku awalnya ngira suara Bang Nunu, ternyata pas ditanya dia nggak bersuara sama sekali. Di earpiece masuk. Di earpiece masuk bang. Masuk. Itu, iya. Tuh. Aduh, masuk baju. Itu dia seorang perempuan yang kayak lagi. Ini nggak ada. Ada. Dia nggak bakalan pergi. Tahun 2012 akhir itu saya pulang dari Garut jam 11 malam. Maka pas lewat Kapolsek Cihurip, di situ saya dicegal sama nenek. Keempat saksi yang kami wawancarai melihat penampakan nenek Gunung Gelap di jalan raya Gunung Gelap. Karenanya, usai mencari interaksi dengan makhluk gaib di makam, tim berpencar di jalan raya. Tim berpencar menjadi 3 kelompok. Meli dan Rurin di jembatan dekat air terjun. Tempat pembuangan korban, penembakan misterius. Saya dan Fatma di Batu Besar menjorok ke jalan raya. Tempat Tony dan teman-temannya melihat penampakan si nenek. Sedangkan Erlang dan Wisnu berada di tengah-tengah kedua titik tersebut. Oke, Rurin sama Meli, kita udah sampai di jembatan. Menurut penuturan warga, ini salah satu titik terangker yang pernah juga dijadikan tempat pembuangan mayat, dan sering juga ada pemunculan makhluk gaib. Rurin sama Meli stay di sini. Oke, Bang. Kita pasang kamera. Ya. Sampai nanti kita jemput. Oke. Kalian di sini aja, berharap ada interaksi. Sampai tim kedua dan tim 3 akan mencari titik yang lain. Oke. Erlang, Rizky, sama Wisnu,
kamera kita roll terus ya. Kita coba tangkap fenomena apa yang terjadi di sini. Siapa tahu ada interaksi yang bisa kita tangkap dengan kamera ataupun audio. Saya minta ada satu kamera nih, pasang menghadap ke makam. Oke, baik. Ini kameranya Ron. Ayo kita pasang deh. Kamu kalau itu di sini aja, dan di belakang. Di situ ada sosok seorang di belakang kamera ini. Iya, laki-laki. Langsung ada suara. Dia sebenarnya pengen kayak semacam nampakin, cuma dia lebih interan sih sama suara aja. Tadi kan kita nggak dengar kan, nunjukin kalau itu ada. Dia cowok, laki-laki. Ada yang lain nggak, Mam? Yang lebih ekstrim lagi? Karena aku ini udah banyak banget aku ngerasain. Di bawah jembatan itu ada kayak semacam macan. Terus ada macan, ada dua, sama di tengah-tengahnya itu ada sosok seorang perempuan atau kayak ratu lah, nyai gitu, duduk di sini di bawah jembatan. Itu siapa ratu nyai? Itu aku nggak ngerti, dia ngomong dalam bahasa Indonesia apa Sunda? Bukan bahasa Sunda, Belanda. Iya gitu. Tadi juga aku yang didengar yang ngobrol di sini yang bahasa Belanda, bahasa suara laki-laki dan suara lagi ngobrol. Bang, kita tadi di sini udah lumayan banget banyak nangkep. Aku sih denger dan ngelihat. Nah, kita pengen abang nge-follow kita. Oke, boleh. Di mana? Jadi tepat di bawah ini. Sebentar kan nggak masuk. Ini. Tepat di bawah ini, di dinding jembatan ini. Ya, deket dinding jembatan ini ada satu jasad yang pada saat dia dilempar, terus nggak lama kan sempet hujan besar sampai akhirnya kayak semacam longsor gitu dari atas ke bawah. Nah dia tuh tertimbun sama tanah di bawah sini. Nah itu dia yang tadi tuh teriak-teriak di sana tuh manggil aku kan buat minta tolong gitu. Nah tadi tuh dia ngasih tahu juga. Ada yang lempar lagi dari atas ke bawah. Suara kamu ngedengar suara diri kan, ini kan mata air gitu, tebing dilempar. Jadi pas kalau jatuh batu kena daun itu kedengeran. Oke, ditunggu ya. Oke, siap. Di sini udah nggak enak banget nih, energi kita juga udah ketarik deh, kayaknya udah lemes berdua. Sebentar, kita sama Benny ya. Ya bang, oke. Meli, Rudin, Benny sudah segera ke sini. Tunggu sebentar lagi. Oke bang, ditunggu di sini ya. Semuanya ngumpulnya di sini. Sosok nenek pengganggu pengendara kerap menampakkan diri di ruas Jalan Gunung Gelap, Garut Selatan. Tim angker banget berpencar untuk sedapat mungkin
merekam penampakan si nenek. Penelusuran sengaja dilakukan malam hari, karena di malam harilah nenek gunung gelap gentayangan menakut-nakuti orang. Teman-teman, ini titik kedua. Jadi Wisnu sama Erlang stay di sini. Oke bang. Kita pasang kamera. Nanti kalau saya kita jemput. Sip. Berapa lama bang? Wah, biar waktu yang berbicara. Telepon pada aktif kan? Ya Allah, baterainya habis sebenarnya. Anu. Dengar gak? Hah? Dengar gak lo? Bang Ben lama banget. Assalamualaikum. Buat yang ada di sini, kita nggak niat ganggu. Iya. Cuma pengen tahu aja. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Dan cepat dijemput. Takut gue. Gila. Tuh. Harapan lah gitu lah. Apa tuh kan tuh. Dari kiri ini no. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya nggak ganggu. Ini beneran mau dijemput deh. Jelas banget suaranya. Assalamualaikum. Kan. Banget nih. Iya. Aduh. Apaan tuh? Bang Ben. Lagi permisi ya, teman. Kalau emang mau tunjukin aja nggak apa-apa. Kita nggak niat buat ganggu ya. Kalian tunggu di situ aja. Tunggu biar gue yang dijemput sama Nunu, tunggu dijemput sama Bang Benny ya. Nggak apa-apa, stay di situ aja. Bapak. Ya. Kayaknya ini deh. Yang di batu yang diceritakan oleh Tony itu. Tempat yang dia bilang ada batu besar menjorok ke jalan. Kalau gitu kita coba pasang kamera di sini aja gimana? Boleh, dan siapa tahu kita bisa nangkap suara-suara juga kali ya. Oke, kalau gitu saya coba pasang kamera sekarang ya. Oke. Yang itu kan ada. Ya, ini gunung gelap. Kalau memang ada sekitar sini, tolong beri tanda. Assalamualaikum. Kami cuma ingin berinteraksi. Tunjukkan kalau memang kamu ada di sini. Kami tidak bermaksud mengganggu.
Ini papan ini ada di sini. Oke. Monitor. Siap monitor. Ya. Gitu Bang Ben, dari tadi sih yang kita dapat suara sih sebenarnya, lebih ke suara aja. Kayak ada dari sana ya kan. Suara-suara bukan binatang kalau menurut gua, karena agak janggal sebenarnya kalau itu binatang. Kayak gimana sih tadi Enu ya? Kayak aneh sih sebenarnya kalau gue bilang. Dan binatang tuh kalau menurut gue nggak kayak gitu. Dan di sini tuh gue dengar suara nimpuk juga. Di sana juga beberapa yang nimpuk di sebelah sana. Lebih sering di sebelah sana. Dan ini tuh merinding tuh gue jadinya. Serius merinding gue. Tuh. Kita jemputin satunya karena kita Ya. Lebih banyak di sana dibanding di sini. Gue setuju Bang, gue juga udah takut soalnya. Oke, sip. Iya, ya. Punya satu malam pernah ngeliat satu truk penuh lah sama orang gila, hampir 20 orangan lah. Tahun 2012 akhir itu saya pulang dari Garut jam 11 malam. Maka di pas lewat Kapolsek Cihurip, di situ saya dicegal sama nenek-nenek. Kalau kalian memang ada di sini, beri satu tanda. Karena bahasa kadit Sunda. Goyang-goyang tuh. Yang pohon ini kan. Kami menelusuri wilayah Gunung Gelap, mulai dari Cikajang hingga Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Di tengah perjalanan, kami menemukan seorang perempuan duduk di pinggir jalan di pintu masuk menuju Pantai Santolo. Pakaiannya compang-camping, tak lengkap. Berbicara sejenak dengannya, kami bisa menyimpulkan si perempuan malang menderita gangguan jiwa. Benarkah begitu? Seorang warga Pamengpek menceritakan pengalamannya 1 tahun lalu. Memergoki 2 truk membuang penderita gangguan jiwa. Punya satu malam pernah ngeliat satu truk penuh lah sama orang gila, hampir 20 orangan lah, laki-laki perempuan campur, dibawa ke sana ke arah selatan, ke pinggir laut. Cuma paginya suka balik lagi ke sini sebagian.
Harus kami akui, di sepanjang jalan Cikajang hingga Pamengpeuk, kami banyak menemui orang dengan gangguan kejiwaan berkeliaran. Tak asa penasaran menuntun kami pada selentingan bahwa Pamengpeuk memang tempat membuang orang kurang waras. Kalau saya sih percaya kalau itu merupakan penampakan dari Nini gelap ya. Soalnya kalau melihat dari keadaan sekitar tuh memang gelap banget dan nggak ada lampu. Penerangan itu cuma dari kendaraan yang lewat saja. Jadi kalau ada aktivitas warga di jam 2 pagi di tengah hutan, kayaknya nggak masuk akal deh. Kalau saya sih yakin itu memang ada penampakan. Sosok seorang Eyang Seruni yang sering mewujudkan dirinya atau memperlihatkan dirinya itu tepat berada di lintasan jalan hutan Gunung Gelap tersebut, tapi dia tidak mewujudkan atau menampilkan dirinya itu sebagai nenek-nenek saja. Kadang dia menampilkan dirinya itu sebagai sosok seorang wanita cantik atau menjadi seekor harimau. Juga bertanya-tanya apakah benar sosok tersebut ada. Lalu soal keberadaan nenek Gunung Gelap, saat penelusuran itu saya juga mengikuti mereka berdua. Tapi saya tidak melihat penampakan atau mendengar suara-suara dari sisi-sisi hutan di antara jalan tersebut. Jadi saya masih bertanya-tanya soal keberadaan nenek Gunung Gelap itu. Siapa sebenarnya nenek misterius yang kerap menampakkan diri di Gunung Gelap Garut? Apakah benar dia makhluk gaib yang gentayangan mengganggu pengendara? Atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran lantaran dibuang? Tak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Satu yang pasti, si nenek Gunung Gelap hanya menampakkan diri di malam hari, saat pandangan mata seseorang menjadi terbatas. Belum lagi bila ditingkahi dengan rasa takut, dilatar belakangi cerita-cerita seram yang ada di kawasan Gunung Gelap.